Apakah ada faktor-faktor utama yang mempengaruhi pergerakan penguatan di hari ini? Sebenarnya kalau faktor atau sentimennya sih nggak ada yang spesial ya hari ini ya kalau dilihat. Ya, Karena kan memang hari ini hanya ada data penjualan retail Indonesia yang memang tumbuh. Tapi kan kalau kita lihat sebenarnya biasanya nggak terlalu mempengaruhi pergerakan pasar ya. Karena hanya tumbuh sekitar tadi kalau saya lihat hanya 1,8% saja hmm, gitu. Mungkin saya melihat ISG ini kan sudah turun 5 hari beruntun ya. ya. Nah, kalau misalkan teman-teman melihat beberapa track record pergerakan kinerja ISG, kalau sudah turun sekitar 5 hari beruntun itu seenggaknya di hari ke-6 itu biasanya terjadi pullback. Tapi kita nggak tahu ya pullback ini apakah bersifat sementara atau bisa bullish berkepanjangan. Sebenarnya tergantung dari fundamental negara kita juga karena kita ketahui kan memang saat ini masih agak sulit gitu ya, terutama memang dominan investor kita lebih cenderung digerakkan oleh investor asing dan kita ketahui untuk dana asing saja yang keluar di Februari ini sudah sekitar 4 triliun lebih gitu ya. Jadi memang masih agak sulit. Jadi butuh booster gitu ya, butuh booster agar bagaimana nih investor asing bisa balik lagi agar penguatan hari ini bisa berkelanjutan hingga pekan depan. Jadi Anda mengkonfirmasi bahwa memang tidak ada booster yang bisa menarik IHSG. Ya, sebenarnya kalau memang hari ini ya ini hanya murni karena sudah Buy on turun 5, weakness. jadi buy on weakness saja karena kan hari ini juga ada perbankan yang rilis kinerja keuangannya ya, Bank BRI ya kalau kita Ya, lihat. Dan banking kan berarti sekarang sudah ada banyak ya NISP, kemudian juga BRIS juga sudah rilis. Jadi memang saya melihat di sini sudah ada rilis-rilis kinerja keuangan. Kalau saya melihat dari sisi tersebut sih, karena sudah melihat dari hasil kinerja keuangan yang rata-rata masih tumbuh ya untuk beberapa sektor, beberapa saham. Jadi di sini investor terutama domestik mulai kembali melakukan aksi pembelian terutama saham-saham yang anjloknya ini luar udah biasa kemarin harga yang beberapa. luar biasa, bahkan Telkom aja itu sudah anjlok harga 10 tahun yang lalu loh gitu kalau kita Iya, lihat. hanya dalam waktu 5 Iya, dalam hari. waktu beberapa hari saja, bahkan itu mengalahkan Heeh. rekor terendah saat Covid kemarin. Jadi menurut Ya. saya ini harga sahamnya tuh sudah turun melampaui dari 3, 5 tahun, 10 tahun yang lalu. Jadi siapa sih yang nggak mau beli murah? Jadi saya melihat ya Iya. ini adalah sebenarnya kesempatan sehingga memang aksi pullback ini murni karena investor sudah mulai kembali menyicil saham-saham yang secara kinerja bagus tapi harga sahamnya turunnya lumayan dalam. Nah sekarang pertanyaannya, ketika sudah terkoreksi begitu dalam, nanti ada sentimen profit taking dan itu sebenarnya sudah bisa diekspektasikan ya. Kalau misalnya level IHSG sudah rendah, jadi memang ada ekspektasi akan profit taking dan buying on weakness. Tapi pertanyaan dari saya adalah seperti ini Susi, sampai mana penguatan ini akan terjadi dan level fundamental IHSG menurut analisa Anda tuh di level berapa? Ya sebenarnya kalau melihat dari fundamental ISG kita juga bukan negara ekonomi yang jelek-jelek banget gitu Iya, ya. heeh. Kita masih tumbuh di level 5% Iya, gitu. heeh. Mungkin kalau saya melihat kenapa sih investor asing banyak yang menarik dana gitu ya. Karena di Februari saja ini kita baru berjalan sekitar 12 hari gitu ya. Tapi Hmm. dana asing alirannya sudah 4 triliun lebih. Kalau saya sih melihat mungkin investor asing ini melihat ada beberapa negara yang memang sekarang memiliki kebijakan-kebijakan yang memang sangat menguntungkan negara tersebut. Itu yang pertama. Contoh? Salah satunya pastinya US ya. Kita Hmm. ketahui di masa kepemimpinan Trump di tahun sebelumnya ya ketika dia menjabat di periode sebelumnya itu kan memang secara ekonomi baik, kemudian secara market juga baik, kemudian ditambah Trump ini kan sangat pro sekali Bitcoin. Kalau misalkan Sabrina lihat Bitcoin ini tembus rekor-rekor baru. Jadi saya melihat aliran dana asing ini selain di market saham gitu ya, pasar saham ini juga beralih ke instrumen investasi lain, yaitu ada Bitcoin dan juga emas. Apalagi harga emas sekarang lagi naik-naiknya loh gitu. Jadi mungkin daripada saya melihat sebagian investor daripada menaruh di saham yang kita ketahui lagi turun terus, ya sebaiknya disimpan di emas aja nggak sih gitu. Karena kalau kita lihat pergerakan emas ini sangat luar biasa gitu ya. Jadi saya memang melihat ada sedikit perbelokan ya atau sedikit dari mindset investor sebagian memindahkan dari pasar saham ke instrumen lain seperti Bitcoin dan juga emas. Oke, baik. Saya juga ingin tanyakan kepada Anda, sektor apa yang mengalami pergerakan yang menarik untuk dipantau hari ini oleh pelaku pasar dan menunjukkan performa yang tidak per usual hanya karena buy on weakness sentiment saja? Kalau saya melihat hari ini memang semua sektor baik sekali ya. Mungkin kalau teman-teman bertanya sektor apa sih gitu yang istilahnya memang cukup menarik. Kalau buat saya pribadi sebenarnya perbankan ya. Karena perbankan sekarang sudah merilis kinerja keuangannya. Kemudian tadi juga
OJK juga sudah merilis gitu ya bahwa melaporkan industri perbankan di mana menyalurkan kredit dan juga pembiayaan di tahun 2024 atau sepanjang 2024 itu mencapai 7.827 triliun rupiah atau tumbuhnya 10,39%. Ini kan sudah di atas target OJK dan juga BI ya. Jadi saya melihat di sini ya memang dari sisi perbankan kita tuh masih cukup baik karena rata-rata NPL perbankan terutama untuk Bank Big Caps, Bank BCA, Bank BRI, Mandiri, BNI itu NPL-nya tuh masih sangat aman sekali ya karena rata-rata di bawah 1%. Penyaluran kreditnya juga tumbuhnya masih di atas target OJK dan BI. Jadi menurut saya ya penurunan ini adalah kesempatan beli harga murah sih karena kapan lagi kita bisa dapat harga 3 tahun lalu, 5 tahun lalu hanya dalam turun beberapa hari saja. Dan sentimen ini kira-kira untuk melihat ya ada peluang yang besar gitu dan peluang yang baik untuk membeli di saat-saat seperti ini. Menurut analisa Anda, bagaimana prospek IHSG untuk beberapa hari ke depan dan apakah tren buy on weekends ini bisa berlangsung dalam waktu yang cukup lama dan sampai kapan? Kalau saya melihat untuk pergerakan IHSG hari ini sebenarnya dia sudah menyentuh level support yang sangat cukup kuat di support bulan Mei tahun 2022 yaitu sudah menyentuh di level support tahun tersebut. Jadi saya melihat harusnya ini memang level support yang cukup kuat. Kalaupun turun kemungkinan hanya balik lagi di level 6.500 tapi gak lama harusnya bisa balik lagi ke level 6.600 bahkan ke level 6.700. Tapi kalau untuk pekan ini kemungkinan masih berada di level 6.500-an hingga level 6.700 karena sebenarnya kita juga masih menanti ada beberapa data penting terutama data inflasi Amerika Serikat yang nanti malam akan rilis. Kemudian juga pastinya sentimen dari RDGBI ya di pekan depan yang kemungkinan ya kalau saya melihat akan kembali memangkas suku bunga karena kemarin kan sudah menurunkan suku bunga ya. Jadi sebenarnya tergantung juga sih dari tingkat konsumsi kita apakah sudah meningkat, tapi kalau dilihat dari penjualan retail kita sudah tumbuh di 1,8%, kemungkinan BI akan menahan suku bunga di periode bulan ini. Nah untuk RDGBI apa yang bisa kita ekspektasikan selain penahanan suku bunga dari RDG? Kira-kira bagaimana dampak dari kebijakan ini terhadap pasar keuangan Indonesia? Ya sebenarnya kalau surveillance kemarin BI saja menurunkan suku bunga ya, tapi efeknya nggak begitu signifikan ya kalau kita lihat ya, di mana saham-saham perbankan juga lanjut anjlok gitu. Jadi kalau saya melihat sekarang mungkin memang kebijakan-kebijakan pemerintah itu mempengaruhi, tapi menurut saya tidak begitu signifikan untuk saham-saham saat ini, karena saya melihat memang investor ini memandang bukan dari hanya satu sisi aja ya, bukan dari satu sisi dari kebijakan pemerintah, tapi memang dari hasil kinerja juga. Kemudian melihat peluang pasar lain ada yang lebih baik, ya kenapa tidak kita lebih baik menaruhkan uang di sana. Jadi sebenarnya memang agak berat sih di bulan-bulan ini dan bulan kemarin juga. Cuma mungkin menurut saya adalah kita bisa manfaatkan beberapa sektor yang biasanya berpotensi ada peningkatan penjualan ya menjelang Ramadan dan juga Lebaran. Nah itu bisa dimanfaatkan momen-momen tersebut karena biasanya saham-saham tersebut, sektor-sektor tersebut bisa menguat di saat momen Ramadan atau sebelum bahkan setelah Lebaran.